Halo semuanya, kaum-kaum yang agamanya hanya di KTP. Kita pasti merasa sangat geram saat membaca berita tentang seorang koruptor yang hidup mewah sampai hari tuanya, atau seorang diktator yang bertanggung jawab atas hilangnya ribuan nyawa tapi meninggal dengan tenang di tempat tidur yang empuk tanpa pernah tersentuh hukum. Ada rasa sesak di dada, sebuah protes batin yang meneriakkan bahwa ini tidak benar, bahwa harus ada sesuatu setelah ini yang menyeimbangkan timbangan keadilan. Kita sering mendengar argumen yang emosional sekaligus filosofis. Kalau tidak ada Tuhan, lalu siapa yang akan mengadili penjahat-penjahat kejam itu? Masa iya mereka bisa bebas melakukan kejahatan di dunia, lalu saat mati mereka hilang begitu saja tanpa pertanggungjawaban? Itu tidak adil. Kalimat ini seolah-olah menjadi benteng terakhir bagi banyak orang untuk mempertahankan keyakinan mereka akan adanya surga dan neraka. Namun, mari kita tarik napas sejenak dan letakkan emosi itu di samping meja diskusi kita. Sebelum kita melangkah lebih jauh ke dalam labirin logika ini, saya ingin memberikan disclaimer yang sangat penting. Video ini dibuat bukan untuk merendahkan iman siapapun, melainkan untuk membedah bagaimana struktur berpikir kita seringkali terjebak dalam apa yang kita sebut sebagai keinginan yang dianggap sebagai kenyataan. Ini adalah obrolan intelektual yang jujur, sedikit provokatif tapi tetap santun untuk melihat apakah harapan kita akan keadilan kosmik itu memiliki dasar logika yang kuat atau hanya sekedar mekanisme coping manusia menghadapi dunia yang berantakan. Argumen bahwa harus ada pengadilan di akhirat karena dunia ini tidak adil sebenarnya adalah salah satu bentuk kesalahan logika yang paling manusiawi sekaligus paling rapuh. Kita menyebutnya sebagai appeal to consequences atau bahkan lebih spesifik lagi, sebuah manifestasi dari wishful thinking. Intinya begini, kita merasa bahwa sebuah ide, dalam hal ini ketiadaan Tuhan atau ketiadaan akhirat, adalah salah, hanya karena jika ide itu benar, maka konsekuensinya sangat tidak menyenangkan bagi perasaan moral kita. Kita tidak suka membayangkan seorang pembunuh berantai lenyap menjadi debu tanpa merasakan siksaan api neraka. Maka kita menyimpulkan bahwa neraka pasti ada. Namun mari kita jujur pada diri sendiri. Apakah alam semesta ini memiliki kewajiban untuk bersikap adil sesuai standar moral manusia? Apakah realitas objektif peduli dengan perasaan terluka kita terhadap ketidakadilan? Jika kita melihat sejarah alam semesta, dari ledakan bintang hingga kepunahan massal spesies, kita akan menemukan bahwa alam semesta itu indifferent, dia netral. Dia tidak memihak pada yang baik maupun yang buruk. Keinginan kuat kita agar keadilan itu ada, sayangnya sama sekali bukan bukti bahwa pengadilan itu benar-benar tersedia di dimensi lain. Mari kita bedah lebih dalam mengenai pernyataan, "Masa mereka mati hilang begitu saja?" Pertanyaan ini sebenarnya mengandung asumsi terselubung bahwa hidup ini adalah sebuah naskah film yang harus memiliki ending yang memuaskan bagi penontonnya. Kita dibesarkan dengan cerita-cerita di mana pahlawan menang dan penjahat kalah. Otak manusia secara evolusioner memang dirancang untuk mencari pola dan makna. Kita merasa tidak nyaman dengan kekacauan atau ketidakaturan. Namun, dalam filsafat skeptis, kita mencoba menghadapi kenyataan pahit bahwa mungkin saja memang tidak ada skenario besar. Mungkin saja memang kematian hanyalah sebuah saklar lampu yang dimatikan. Kegelisahan kita terhadap pikiran bahwa seorang penjahat bebas begitu saja sebenarnya berakar dari ketidakmampuan kita menerima bahwa manusia hanyalah bagian kecil dari proses biologis yang tidak memiliki jaminan moralitas kosmik. Ketidakadilan yang kita saksikan di dunia ini adalah masalah nyata yang harus diselesaikan di dunia ini juga, bukan diproyeksikan ke dunia lain yang keberadaannya tidak bisa dibuktikan secara empiris. Seringkali orang menggunakan argumen surga dan neraka ini sebagai cara untuk menenangkan diri. Ada semacam rasa puas yang gelap ketika membayangkan musuh-musuh moral kita menderita di keabadian. Tapi coba pikirkan, apakah keberadaan neraka benar-benar membuat dunia ini lebih adil sekarang? Ataukah justru harapan akan adanya pengadilan surgawi malah membuat kita menjadi pasif di bumi? Inilah letak bahayanya. Ketika kita mengandalkan pengadilan Tuhan untuk membereskan penjahat-penjahat besar, kita seringkali mengendurkan tuntutan kita terhadap sistem hukum di dunia.
Kita menghibur diri dengan berkata, biar saja dia lolos di dunia, nanti di akhirat dia akan kena batunya. Secara tidak sadar, ini adalah bentuk pelarian dari tanggung jawab kolektif kita sebagai manusia untuk menegakkan keadilan di sini dan saat ini. Bagi seorang skeptis, pikiran bahwa tidak ada pengadilan setelah mati justru menjadi cambuk yang sangat keras untuk memastikan bahwa hukum di dunia harus bekerja semaksimal mungkin, karena kita tahu tidak akan ada kesempatan kedua bagi keadilan. Kita perlu membedakan antara apa yang kita inginkan, deskriptif, dan apa yang seharusnya, normatif. Memang benar, secara normatif kita ingin semua orang mendapatkan balasan yang setimpal. Tapi secara deskriptif, alam semesta tidak memberikan indikasi adanya mekanisme tersebut di luar sistem sosial yang kita bangun sendiri. Mengatakan bahwa Tuhan harus ada agar keadilan tegak, sama seperti mengatakan bahwa obat kanker yang ajaib harus ada, karena kanker itu sangat menyakitkan. Kita semua ingin obat itu ada, tapi keberadaannya tidak ditentukan oleh seberapa besar keinginan atau penderitaan kita, melainkan oleh fakta medis dan riset. Begitu juga dengan konsep akhirat. Dia adalah konstruksi harapan manusia yang mencoba menambah lubang-lubang ketidakpastian dalam hidup yang seringkali terasa kejam dan tanpa makna. Mari kita perjelas satu hal. Mengakui bahwa alam semesta ini tidak adil secara inheren memang terasa sangat menyakitkan. Ini adalah kenyataan yang pahit untuk ditelan. Dan secara psikologis, manusia memang tidak dirancang untuk menerima kekacauan tanpa makna. Kita adalah makhluk pencari cerita. Sejak zaman purba, kita duduk di depan api unggun dan menciptakan narasi untuk menjelaskan mengapa petir menyambar atau mengapa musim berganti. Narasi tentang surga dan neraka adalah puncak dari penceritaan manusia untuk menjelaskan anomali moral. Namun, dalam logika formal, keinginan agar sesuatu itu benar sama sekali tidak menambah bobot pada kebenaran itu sendiri. Bayangkan jika saya berdiri di tepi jurang dan sangat berharap bahwa saya bisa terbang, karena jatuh itu menyakitkan dan tidak adil bagi tubuh saya. Apakah harapan saya akan mengubah hukum gravitasi? Tentu tidak. Begitu pula dengan argumen keadilan akhirat. Ia adalah payung emosional yang kita buka di tengah hujan badai realitas, tetapi ia tidak benar-benar menghentikan hujan itu. Masalah lain yang sering luput dari perhatian dalam argumen siapa yang mengadili penjahat adalah sifat antroposentris yang sangat kental. Kita seolah-olah menganggap bahwa seluruh desain alam semesta, yang luasnya miliaran tahun cahaya dengan triliunan galaksi, berputar hanya untuk memastikan seorang manusia di planet kecil bernama Bumi mendapatkan balasan atas perbuatannya. Ini adalah bentuk kesombongan intelektual yang halus. Mengapa kita merasa begitu penting sehingga hukum fisika dan metafisika harus membungkuk demi kepuasan moral kita? Jika seekor singa memakan anak kijang dengan kejam, apakah kita menuntut adanya neraka singa untuk memberikan keadilan bagi si kijang? Tentu tidak, karena kita menganggap itu adalah bagian dari alam. Namun ketika manusia melakukannya, kita mendadak menuntut campur tangan ilahi. Dari sudut pandang non-teis, manusia hanyalah salah satu spesies hewan yang kebetulan memiliki korteks serebral yang lebih berkembang untuk menciptakan konsep kejahatan dan hukuman. Kejahatan bukanlah sebuah entitas kosmik, melainkan pelanggaran terhadap kontrak sosial yang kita buat sendiri untuk bisa hidup berdampingan. Lebih jauh lagi, argumen tentang pengadilan terakhir ini sebenarnya sangat bergantung pada definisi moralitas yang subjektif. Jika kita mengatakan penjahat harus diadili oleh Tuhan, muncul pertanyaan krusial. Standar moral siapa yang digunakan? Sepanjang sejarah, apa yang dianggap kejahatan kejam terus berubah. Di satu zaman, pindah agama dianggap kejahatan yang layak dibakar hidup-hidup. Di zaman lain, itu dianggap hak asasi. Jika Tuhan mengadili berdasarkan hukum yang absolut, maka banyak orang yang kita anggap baik hari ini mungkin justru berakhir di neraka menurut standar kuno, dan sebaliknya. Ini menunjukkan bahwa konsep surga dan neraka lebih sering mencerminkan kecemasan sosial dan politik dari orang-orang yang menciptakannya pada masanya, daripada sebuah kebenaran objektif yang universal. Kita memproyeksikan sistem hukum kita yang cacat ke langit, memberikan pakaian kemuliaan padanya, lalu menyebutnya sebagai keadilan mutlak. Ketakutan bahwa penjahat hilang begitu saja saat mati sebenarnya adalah refleksi dari ego manusia yang tidak bisa menerima konsep ketiadaan atau non-existence. Kita merasa bahwa hidup ini harus memiliki akumulasi, sebuah skor akhir.
Tapi dalam perspektif skeptis, kematian adalah akhir dari kesadaran secara total. Penjahat yang meninggal memang tidak lolos dalam arti dia pergi ke tempat yang lebih baik. Dia berhenti ada. Tidak ada lagi subjek yang bisa merasakan nikmat, tidak ada lagi memori, tidak ada lagi eksistensi. Itu bukan kebebasan, karena untuk merasa bebas, Anda harus ada. Kematian adalah sebuah netralitas absolut. Memang, ini tidak memuaskan dahaga kita akan balas dendam, tetapi alam semesta tidak bekerja untuk memuaskan dahaga balas dendam kita. Menganggap ketiadaan sebagai ketidakadilan adalah kesalahan kategori. Adil dan tidak adil hanya berlaku bagi mereka yang masih bernafas dan memiliki sistem saraf untuk merasakannya. Seringkali, orang-orang yang menuntut adanya neraka sebenarnya sedang mengekspresikan rasa putus asa terhadap sistem hukum di dunia yang korup. Saya sangat memahami rasa frustasi itu. Sangat menyebalkan melihat ketidakadilan merajalela. Namun, menggantungkan harapan pada pengadilan akhirat justru bisa menjadi candu yang melumpuhkan daya kritis kita terhadap penguasa yang zalim di dunia. Jika kita percaya bahwa Tuhan pasti akan menghukum mereka nanti, kita mungkin akan lebih toleran terhadap kejahatan mereka sekarang. Ini adalah paradoks moral yang berbahaya. Pandangan non-teis justru menuntut kita untuk menjadi lebih keras pada penjahat di dunia ini, karena kita sadar sepenuhnya bahwa jika mereka tidak dihukum di sini, mereka memang benar-benar tidak akan pernah dihukum. Kesadaran akan ketiadaan setelah mati memberikan urgensi yang luar biasa pada penegakan hukum di bumi. Kita tidak punya kemewahan untuk menunggu bantuan dari langit yang tidak pernah menjanjikan apapun secara konkret. Mari kita coba bedah lebih dalam tentang apa itu keadilan yang sebenarnya kita tuntut. Seringkali, ketika kita bicara tentang penjahat yang harus diadili di akhirat, kita sebenarnya sedang bicara tentang naluri biologis kita untuk membalas dendam yang dibungkus dengan bahasa yang lebih halus. Secara evolusioner, otak manusia memang diprogram untuk memastikan bahwa pencurang atau mereka yang melanggar aturan kelompok harus mendapatkan konsekuensi. Ini adalah strategi bertahan hidup agar komunitas purba kita tidak hancur. Masalahnya, ketika skala kejahatan itu melampaui kemampuan kita untuk menghukumnya di dunia, seperti genosida atau penindasan sistemik, otak kita mengalami error karena tidak bisa memproses rasa frustasi tersebut. Akhirnya, kita menciptakan konsep neraka sebagai semacam katarsis emosional yang diproyeksikan ke masa depan. Kita butuh rasa tenang itu. Tapi apakah kebutuhan psikologis kita akan ketenangan otomatis menciptakan sebuah dimensi penyiksaan abadi di alam semesta? Tentu saja tidak. Alam semesta tidak memiliki kewajiban untuk menyediakan ruang penyiksaan hanya karena kita merasa sakit hati terhadap seorang diktator. Ada ironi yang sangat besar dalam logika surga dan neraka ini, yaitu masalah proporsionalitas. Kalau kita bicara tentang keadilan yang maha adil, maka hukumannya harus setimpal dengan perbuatannya, bukan? Namun konsep neraka dalam banyak tradisi adalah hukuman yang tak berujung, sebuah penderitaan yang kekal untuk kejahatan yang dilakukan dalam rentang waktu yang sangat singkat dan terbatas. Bayangkan seorang penjahat yang hidup selama 70 tahun dan melakukan kekejaman luar biasa. Secara logika, hukuman yang adil seharusnya memiliki batas waktu yang sesuai dengan dampak kejahatannya. Tapi memberikan hukuman triliunan tahun, bahkan selamanya untuk kejahatan yang dilakukan dalam hitungan dekade, bukanlah keadilan, itu adalah dendam yang tidak proporsional. Dari sudut pandang intelektual, konsep hukuman tanpa akhir ini sebenarnya bertabrakan dengan premis keadilan itu sendiri. Ini lebih mirip dengan cara penguasa kuno mengintimidasi rakyatnya agar patuh, daripada sebuah sistem hukum yang logis dan objektif. Banyak orang khawatir bahwa jika tidak ada neraka, maka moralitas akan runtuh. Mereka bertanya, kalau tidak ada hukuman setelah mati, apa yang mencegah saya untuk berbuat jahat? Pertanyaan ini sebenarnya cukup mengkhawatirkan, karena menyiratkan bahwa satu-satunya hal yang menahan seseorang untuk tidak menyakiti orang lain hanyalah rasa takut akan polisi langit. Sebagai seorang non-teis, saya justru merasa bahwa moralitas yang didasarkan pada rasa takut akan neraka atau iming-iming surga adalah moralitas yang dangkal. Itu bukan kebaikan yang tulus, melainkan sekadar transaksi atau kepatuhan karena terpaksa. Jika satu-satunya alasan Anda tidak membunuh tetangga Anda adalah takut dibakar di akhirat, maka sebenarnya Anda bukan orang baik, Anda hanya seorang sosiopat yang sedang dirantai. Moralitas sejati justru muncul ketika kita melakukan hal yang benar karena kita memahami empati, karena kita sadar bahwa penderitaan orang lain itu nyata, dan karena kita ingin hidup di dunia yang lebih baik bagi semua orang, tanpa perlu ada jaminan hadiah di balik liang lahat.
Kita juga perlu melihat sisi lain dari koin ini, harapan akan surga. Seringkali, surga diposisikan sebagai hadiah atas ketidakadilan yang kita terima di dunia. Ini adalah narasi kompensasi. Tidak apa-apa kamu miskin dan tertindas sekarang, nanti di sana kamu akan jadi raja. Bagi pengamat yang kritis, narasi ini terlihat seperti alat kontrol sosial yang sangat efektif untuk menjaga status quo. Selama orang-orang percaya bahwa mereka akan mendapatkan keadilan pengganti di akhirat, mereka akan cenderung lebih pasif dalam memperjuangkan hak-hak mereka di dunia nyata. Inilah yang saya maksud dengan bagaimana harapan akan akhirat justru bisa mengikis kualitas kemanusiaan kita sekarang. Kita jadi mengabaikan penderitaan nyata yang ada di depan mata karena terlalu sibuk mengumpulkan poin untuk kehidupan yang belum tentu ada. Bagi kami yang tidak percaya, hidup yang satu-satunya ini justru menjadi sangat berharga. Karena tidak ada kehidupan kedua, maka setiap momen, setiap hubungan, dan setiap tindakan adil yang kita lakukan di sini menjadi mutlak pentingnya. Keadilan bukan sesuatu yang jatuh dari langit, melainkan sesuatu yang harus kita bangun dengan tangan kita sendiri. Mengatakan bahwa Tuhan akan mengadili penjahat sebenarnya adalah bentuk pelimpahan tanggung jawab yang membuat kita malas memperbaiki sistem hukum kita. Jika kita melihat negara-negara dengan tingkat kejahatan terendah dan tingkat kesejahteraan tertinggi, mereka biasanya bukan negara yang paling takut pada neraka, melainkan negara yang memiliki sistem sosial, pendidikan, dan hukum yang paling transparan dan akuntabel. Mereka tidak menunggu hari kiamat untuk menghukum koruptor. Mereka membangun sistem yang membuat korupsi sulit dilakukan dan mudah dideteksi. Disinilah letak perbedaan fundamentalnya. Mereka yang berharap pada keadilan akhirat cenderung menatap ke langit sambil mengeluh, sementara mereka yang sadar bahwa hanya ada dunia ini akan menunduk ke bumi dan mulai bekerja membenahi kekacauan yang ada. Mari kita bedah satu poin yang sering kali luput dari radar mereka yang menuntut keadilan akhirat. Inkonsistensi dalam definisi keadilan itu sendiri di dalam narasi agama. Seringkali, argumen siapa yang mengadili penjahat ini runtuh justru oleh konsep pengampunan atau tobat yang ada di dalam sistem teologi itu sendiri. Bayangkan seorang diktator yang telah membantai ribuan orang, namun di detik-detik terakhir hidupnya, dia mengalami pencerahan, memohon ampun dengan tulus, dan menurut doktrin tertentu, dia dihapuskan dosanya dan berhak atas surga. Di sisi lain, ada orang baik yang menghabiskan hidupnya membantu sesama, tetapi dia tidak percaya pada konsep ketuhanan tersebut. Lalu dia berakhir di neraka. Di mana letak keadilannya? Argumen bahwa penjahat harus dihukum seringkali menjadi standar ganda yang sangat elastis. Jika keadilan Tuhan bisa dibatalkan hanya dengan sebuah pengakuan lisan di akhir hayat, maka argumen bahwa kita butuh Tuhan untuk mengadili penjahat kejam menjadi kehilangan taringnya. Ini justru menunjukkan bahwa konsep surga dan neraka lebih sering berfungsi sebagai sistem loyalitas kelompok daripada sebuah sistem keadilan moral yang objektif. Hal ini membawa kita pada sebuah prinsip logika yang sangat mendasar. Extraordinary claims require extraordinary evidence. Klaim bahwa ada sebuah entitas maha kuasa yang mencatat setiap gerak-gerik miliaran manusia dan menyiapkan ruang penyiksaan atau kenikmatan abadi adalah klaim yang luar biasa besar. Dan apa bukti yang diajukan untuk mendukung klaim megah ini? Seringkali hanya berupa rasa tidak enak hati karena melihat orang jahat tidak dihukum di dunia. Teman-teman, perasaan tidak enak di perut kita saat melihat koruptor bebas bukanlah bukti ilmiah bagi keberadaan neraka. Itu hanyalah bukti bahwa kita adalah makhluk sosial yang memiliki empati dan rasa keadilan. Menggunakan perasaan moral kita sebagai alat ukur realitas objektif alam semesta adalah sebuah lompatan logika yang terlalu jauh. Kita tidak bisa menyimpulkan keberadaan sebuah dimensi metafisika hanya berdasarkan rasa frustasi kita terhadap sistem pengadilan di Jakarta atau di tempat lain. Logika, masak mereka mati hilang begitu saja, sebenarnya berakar dari penolakan kita terhadap konsep nihilisme atau ketiadaan. Kita merasa bahwa hidup ini haruslah sebuah perjalanan yang memiliki akumulasi makna. Padahal jika kita berani jujur melihat alam, kematian adalah sesuatu yang sangat efisien dan tidak sentimental. Seekor rusa yang diterkam singa tidak mendapatkan keadilan di kehidupan setelah ini. Dia hanya kembali menjadi nutrisi bagi tanah. Kita, manusia, secara biologis tidak berbeda jauh dalam hal siklus kehidupan.
Pikiran bahwa kita terlalu spesial untuk sekadar hilang begitu saja adalah produk dari ego spesies kita. Memang terdengar dingin dan mungkin agak mengerikan bagi sebagian orang, tapi keberanian untuk menerima bahwa kematian adalah akhir yang mutlak justru membebaskan kita dari beban ekspektasi kosmik yang tidak realistis. Kita berhenti mengharapkan keajaiban dan mulai menghargai realitas. Selain itu, argumen siapa yang mengadili ini seringkali mengasumsikan bahwa hukuman adalah satu-satunya bentuk keadilan. Padahal dalam filsafat hukum modern, kita mulai bergeser dari keadilan retributif atau pembalasan dendam menuju keadilan restoratif atau pemulihan. Neraka adalah bentuk murni dari keadilan retributif yang paling ekstrim. Dia tidak memulihkan apapun, tidak memperbaiki korban, dan tidak memberi kesempatan bagi pelaku untuk belajar. Dia hanyalah penderitaan demi penderitaan itu sendiri. Jika kita menganggap Tuhan sebagai puncak dari segala moralitas, mengapa sistem keadilannya justru menggunakan metode yang paling primitif, yaitu penyiksaan fisik abadi? Bagi seorang non-teis yang berpikir kritis, ini terlihat lebih seperti proyeksi kemarahan manusia purba daripada desain dari kecerdasan tertinggi. Kita menciptakan Tuhan yang memiliki emosi seperti kita, pendendam, pencemburu, dan gemar menghukum. Lalu kita menggunakan Tuhan ciptaan kita itu untuk menjustifikasi keinginan kita melihat orang lain menderita. Kita harus mulai belajar untuk merasa nyaman dengan ketidakpastian. Mengatakan, saya tidak tahu apa yang terjadi pada penjahat itu setelah mati, adalah jawaban yang jauh lebih jujur secara intelektual daripada menciptakan narasi tentang api neraka tanpa bukti. Ketidaktahuan bukanlah celah yang boleh diisi dengan imajinasi atau harapan. Dunia ini memang tidak sempurna. Banyak orang jahat yang lolos dari hukum, dan itu adalah tragedi. Tapi, menambahkan satu lagi ketidakbenaran, yaitu keyakinan tanpa dasar di atas sebuah tragedi tidak akan membuat dunia menjadi lebih baik. Menghadapi kenyataan bahwa hidup ini mungkin tidak memiliki jaminan keadilan akhirat, justru membuat kita menjadi lebih dewasa. Kita berhenti menjadi anak kecil yang menunggu ayah datang untuk menghukum teman yang nakal dan mulai menjadi orang dewasa yang bahu-membahu memperbaiki rumah kita sendiri agar tidak ada lagi yang bisa bertindak semena-mena. Banyak orang khawatir jika kita melepaskan konsep surga dan neraka, kita akan kehilangan jangkar makna hidup. Mereka bertanya, kalau semua orang akhirnya jadi debu, apa gunanya jadi orang baik? Pertanyaan ini sebenarnya cukup menyedihkan, karena mengasumsikan bahwa nilai sebuah tindakan hanya ditentukan oleh hadiah atau hukuman di garis finish. Bayangkan jika Anda sedang menonton film yang sangat bagus, lalu di tengah film seseorang membisikkan bahwa setelah film selesai, bioskopnya akan diruntuhkan dan kaset filmnya akan dibakar. Apakah itu membuat pengalaman menonton Anda menjadi tidak berharga? Apakah emosi yang Anda rasakan, tawa dan air mata saat menonton menjadi sia-sia hanya karena tidak ada hadiah setelah lampu menyala? Tentu tidak. Makna film itu ada pada saat Anda menontonnya, bukan pada apa yang terjadi setelah kredit bergulir. Begitu juga dengan hidup. Ketiadaan pengadilan akhirat tidak menghapus makna dari kebaikan yang kita lakukan hari ini. Justru kebaikan itu menjadi jauh lebih murni karena dilakukan tanpa pamrih kosmik. Kita seringkali terjebak dalam delusi bahwa keadilan harus bersifat personal agar terasa nyata. Kita ingin si penjahat merasakan sakitnya. Kita ingin dia menyesal. Namun dalam realitas biologis, penyesalan dan rasa sakit adalah fungsi syaraf. Saat seseorang mati, sistem syaraf itu berhenti berfungsi. Menuntut keadilan bagi orang yang sudah mati sebenarnya adalah kontradiksi. Kita tidak bisa menghukum sesuatu yang sudah tidak ada. Namun, bukan berarti kejahatan mereka hilang tanpa jejak. Disinilah peran keadilan sejarah dan memori kolektif muncul. Meskipun seorang diktator mati dengan tenang, namanya akan dicatat dalam sejarah sebagai peringatan bagi generasi mendatang. Warisannya akan dihancurkan, dan nilai-nilai yang dia perjuangkan akan dilawan oleh kemanusiaan. Ini mungkin tidak memberikan kepuasan instan seperti membayangkan dia dibakar di api neraka. Tapi ini adalah bentuk keadilan yang nyata, yang berdampak pada dunia yang kita tinggali sekarang. Ketakutan akan hilang begitu saja juga sebenarnya adalah bentuk penolakan terhadap hukum termodinamika yang paling dasar. Secara fisik, tidak ada yang benar-benar hilang. Atom-atom kita hanya disusun kembali.
Kita berasal dari bintang dan kembali menjadi debu bintang. Pemikiran ini sebenarnya jauh lebih puitis dan agung daripada bayangan tentang sebuah pengadilan di mana kita berdiri gemetar di hadapan hakim raksasa. Bagi kaum skeptis, keabadian ditemukan dalam eksistensi jiwa yang terpisah dari tubuh, melainkan dalam dampak yang kita tinggalkan pada orang lain. Kebaikan yang Anda lakukan pada seorang anak kecil akan diteruskan ke generasinya, dan begitu seterusnya. Itulah surga yang nyata. Kejahatan yang dilakukan seseorang juga akan meninggalkan luka yang harus kita sembuhkan bersama. Fokus kita seharusnya bukan pada siapa yang menghukum dia di sana, tapi bagaimana kita menyembuhkan luka yang dia tinggalkan di sini. Ada semacam kedewasaan spiritual yang muncul ketika seseorang berani berkata, "Saya akan tetap menjadi orang baik, meskipun saya tahu tidak ada surga yang menunggu saya." Ini adalah bentuk integritas tertinggi. Ketika kita berhenti terobsesi dengan nasib para penjahat di akhirat, kita memiliki lebih banyak energi mental untuk fokus pada korban di dunia nyata. Seringkali narasi surga dan neraka terlalu sibuk membahas nasib pelaku, sampai-sampai kita lupa bahwa yang paling butuh keadilan adalah korbannya, dan korban itu butuh bantuan sekarang, bukan nanti di kehidupan lain. Dengan mengakui bahwa tidak ada intervensi ilahi yang akan membereskan kekacauan ini, kita dipaksa untuk menjadi lebih berempati dan lebih proaktif dalam menciptakan sistem pendukung bagi mereka yang tertindas. Mari kita jujur, keinginan kita akan adanya neraka bagi penjahat kejam seringkali hanyalah proyeksi dari trauma kita yang belum sembuh. Kita merasa tidak berdaya, dan neraka adalah cara kita untuk merasa berdaya secara imajiner. Tapi apakah membayangkan orang lain disiksa selamanya benar-benar menyembuhkan trauma kita? Ataukah itu hanya memberi kita kepuasan sementara yang beracun? Dalam psikologi, belajar menerima bahwa ada hal-hal yang tidak bisa kita ubah, termasuk fakta bahwa beberapa orang jahat tidak mendapatkan hukuman yang setimpal, adalah bagian dari proses pendewasaan diri. Itu bukan berarti kita menyerah pada kejahatan, tapi kita menerima keterbatasan kita sebagai manusia dalam alam semesta yang luas ini. Kita belajar untuk melepaskan dendam yang tidak produktif dan mengubahnya menjadi aksi nyata yang mencegah kejahatan serupa terulang kembali. Seringkali keberatan utama terhadap pandangan skeptis ini adalah ketakutan akan hilangnya keteraturan moral. Orang bertanya-tanya, jika tidak ada hakim tertinggi, bukankah dunia ini hanya akan menjadi rimba tak bertuan di mana yang kuat memang memangsa yang lemah? Argumen ini sebenarnya menyembunyikan sebuah kekeliruan logika yang disebut argumentum ad baculum, argumen yang bersandar pada rasa takut. Kita merasa perlu adanya neraka agar manusia takut berbuat jahat. Namun mari kita telisik, apakah kebutuhan akan sebuah alat penakut otomatis membuktikan bahwa alat itu ada di alam semesta? Tentu tidak. Ini seperti mengatakan bahwa karena sebuah kota membutuhkan polisi untuk mencegah pencurian, maka di setiap sudut gang pasti ada polisi yang bersembunyi, meskipun kita tidak pernah melihatnya. Kebutuhan fungsional sebuah masyarakat akan aturan tidak bisa dijadikan bukti ontologis bagi keberadaan entitas metafisika. Kita harus bisa memisahkan antara apa yang berguna bagi stabilitas sosial dan apa yang benar secara faktual. Kita juga perlu mengkritisi gagasan bahwa kematian tanpa hukuman adalah sebuah kebebasan. Ini adalah distorsi bahasa yang sering digunakan untuk memicu kemarahan emosional. Dalam pandangan skeptisisme, ketika seorang penjahat mati, dia tidak bebas dalam pengertian dia sedang menikmati kemenangannya di suatu tempat yang tenang. Dia berhenti ada. Tidak ada kesadaran, tidak ada ego, tidak ada subjek yang bisa merasa menang. Bayangkan sebuah komputer yang digunakan untuk menyebarkan kebencian, lalu kemudian hancur berkeping-keping. Apakah komputer itu bebas dari tanggung jawab? Tidak, dia hanya berhenti berfungsi. Menuntut agar komponen komputer itu merasakan sakit setelah hancur adalah sebuah kemustahilan fisik. Begitu pula dengan manusia. Menuntut penderitaan bagi seseorang yang kesadarannya sudah padam adalah sebuah proyeksi emosi kita ke dalam kekosongan. Keadilan, dalam bentuknya yang paling murni, hanya bisa terjadi selama ada subjek yang sadar untuk mengalaminya. Hal lain yang menarik untuk dibedah adalah bagaimana konsep keadilan akhirat ini sebenarnya bisa meremehkan beratnya sebuah kejahatan di dunia nyata.
Jika kita percaya bahwa penderitaan korban di dunia ini hanyalah ujian sementara dan akan dibalas dengan kebahagiaan abadi, maka secara tidak sadar kita sedang mengecilkan skala penderitaan tersebut. Ah, tidak apa-apa dia menderita sekarang, nanti kan diganti di surga. Bagi seorang non-teis, penderitaan di dunia ini adalah penderitaan yang mutlak dan tak tergantikan. Karena tidak ada kompensasi di kehidupan lain, maka setiap tetes air mata dan setiap luka menjadi sangat berat bobotnya. Pandangan kami justru memberikan rasa hormat yang lebih tinggi pada penderitaan manusia, karena kami tidak menganggapnya sebagai sekadar acting atau properti dalam skenario ujian ilahi. Penderitaan adalah penderitaan, titik. Dan karena ia tidak bisa diganti di akhirat, maka kita memiliki kewajiban moral yang jauh lebih besar untuk mencegahnya terjadi di sini. Banyak orang terjebak pada pemikiran bahwa tanpa Tuhan, segalanya diizinkan. Ini adalah kutipan terkenal dari Dostoyevsky yang sering disalahartikan. Faktanya, manusia adalah makhluk sosial yang memiliki insting kerjasama. Kita menciptakan hukum bukan karena kita takut pada api neraka, tapi karena kita ingin hidup dalam lingkungan yang aman. Keinginan untuk hidup damai adalah produk dari evolusi biologis dan budaya, bukan sekadar instruksi dari langit. Ketika kita melihat seorang diktator yang kejam, kita marah bukan karena dia melanggar aturan Tuhan, tapi karena dia melanggar kontrak kemanusiaan kita. Kemarahan itu valid, dan keinginan untuk melihat dia dihukum juga valid. Namun kedewasaan berpikir menuntut kita untuk menerima bahwa keinginan itu tidak selalu terpenuhi oleh alam semesta. Dunia ini tidak dirancang untuk memberikan happy ending bagi semua orang. Menerima kenyataan ini memang pahit, tapi itu adalah langkah pertama untuk berhenti berdelusi dan mulai menghadapi realitas dengan mata terbuka. Pada akhirnya, argumen siapa yang mengadili penjahat adalah bentuk perlawanan manusia terhadap kefanaan dan ketidakberdayaan. Kita merasa kecil di hadapan kejahatan yang besar, lalu kita menciptakan kakak besar di langit untuk menyeimbangkan keadaan. Tapi coba pikirkan, manakah yang lebih mulia? Menjadi baik karena takut pada hukuman kekal, atau menjadi baik karena Anda sadar bahwa hidup ini singkat dan Anda ingin meninggalkan jejak kebaikan bagi mereka yang masih tinggal? Bagi kami, yang kedua jauh lebih heroik. Kita tidak butuh ancaman neraka untuk memahami bahwa menyakiti orang lain adalah salah. Kita cukup butuh empati dan akal sehat. Dan jika di akhir hayat nanti seorang penjahat benar-benar hilang begitu saja, itu bukan berarti kejahatannya tidak berarti. Kejahatannya tetap menjadi noda dalam sejarah manusia, dan tugas kitalah untuk memastikan noda itu tidak meluas, bukan dengan berharap pada api yang tak terlihat, melainkan dengan menyalakan cahaya keadilan di bumi. Mari kita melangkah ke konsep psikologis yang sangat relevan dengan obrolan kita ini, yaitu apa yang dikenal sebagai just world fallacy atau sesat pikir tentang dunia yang adil. Secara alamiah, otak manusia sangat tidak menyukai cognitive dissonance, sebuah ketidaknyamanan mental yang luar biasa ketika realitas yang kita hadapi tidak sesuai dengan ekspektasi atau keyakinan kita. Kita dididik sejak kecil dengan dongeng-dongeng di mana yang baik akan beruntung dan yang jahat pasti akan buntung. Lalu ketika kita tumbuh dewasa dan melihat seorang tiran memegang kekuasaan hingga mati di ranjang emasnya, sementara para aktivis hak asasi manusia membusuk di penjara yang dingin, otak kita seolah mengalami korsleting. Untuk mengatasi rasa sakit dari benturan realitas ini, kita menciptakan sekoci penyelamat bernama pengadilan akhirat. Kita meyakinkan diri kita sendiri bahwa ketidakadilan di dunia ini hanyalah ilusi sementara atau ujian, karena pada akhirnya di dimensi lain, timbangan itu akan kembali seimbang. Tapi mari kita jujur secara intelektual. Sadarkah kita bahwa ini murni adalah bentuk coping mechanism, sebuah mekanisme pertahanan diri psikologis? Keinginan kita yang menggebu-gebu agar dunia ini pada dasarnya memiliki sistem yang adil sama sekali tidak lantas menyulap keadilan kosmik itu menjadi ada secara harfiah. Bayangkan jika kita menerapkan kelonggaran logika yang sama pada fenomena alam lainnya. Misalnya ketika terjadi bencana alam dahsyat seperti tsunami yang menyapu bersih satu kota. Kita tentu merasa itu sangat tidak adil bagi bayi-bayi dan orang-orang tak bersalah yang menjadi korban. Apakah karena kita merasa kejadian itu sangat kejam dan tidak adil, lalu kita berhak menyimpulkan bahwa secara logis pasti ada dimensi lain di mana rumah-rumah mereka disatukan kembali dan nyawa mereka dikembalikan? Tentu terdengar absurd jika kita bicara soal fisika dan bencana alam.
Namun entah kenapa, ketika masuk ke ranah moralitas dan kejahatan manusia, kita tiba-tiba merasa berhak membengkokkan logika rasional demi memuaskan dahaga emosional kita. Alam semesta bekerja berdasarkan hukum termodinamika dan gravitasi, bukan hukum perdata atau pidana. Mengemis pada alam semesta untuk menjatuhkan vonis sadis kepada seorang penjahat sebenarnya sama absurdnya dengan memarahi badai karena menumbangkan pohon kesayangan kita di halaman rumah kita. Banyak dari kita yang mungkin merasa sangat takut untuk melepaskan harapan ini. Ada semacam jeritan batin. Kalau saya melepaskan keyakinan akan adanya neraka bagi para tiran itu, bagaimana saya bisa berdamai dengan rasa sakit hati dan kemarahan saya? Ini adalah pertanyaan yang sangat valid, sangat manusiawi, dan saya berempati penuh pada pergolakan perasaan ini. Berdamai dengan ketidakadilan yang tidak terbalaskan memang bukan proses yang mudah. Rasanya seperti menelan pil terpahit yang pernah diproduksi oleh realitas. Namun ada kebebasan dan keindahan tersendiri dalam apa yang disebut sebagai radical acceptance atau penerimaan radikal. Ketika kita berani berhenti melawan kenyataan menggunakan perisai fantasi, kita mulai bisa melihat dunia secara jernih dengan segala kebrutalan dan keindahannya yang telanjang. Penerimaan radikal ini tidak lantas membuat kita menjadi manusia yang apatis. Sebaliknya, ia membebaskan energi mental kita yang selama ini terkuras habis untuk mengurusi skenario pembalasan akhirat yang sepenuhnya spekulatif. Kita jadi memiliki ruang emosional yang jauh lebih luas untuk berfokus pada penyembuhan luka batin kita sendiri di sini, di dunia nyata ini. Lagi pula, mari kita bedah sejenak sifat dasar dari balas dendam atau retribusi yang dikemas secara teologis dalam konsep neraka. Apakah melihat seseorang disiksa secara brutal dengan api yang tak pernah padam benar-benar memberikan kedamaian sejati bagi korbannya? Banyak studi psikologi modern tentang korban kejahatan berat menunjukkan bahwa menyaksikan eksekusi mati sang pelaku jarang sekali memberikan closure atau penutupan batin yang tuntas. Rasa hampa dan trauma itu seringkali tetap menganga karena melihat penderitaan orang lain, betapapun jahatnya manusia tersebut, tidak pernah benar-benar bisa memutarbalikkan waktu atau menghidupkan kembali orang-orang tercinta yang telah direnggut. Jika hukuman terberat di dunia saja seringkali gagal menyembuhkan luka batin seorang korban, dari mana kita mendapat keyakinan bahwa siksaan neraka yang tak berkesudahan akan membawa kedamaian surgawi? Narasi yang mengatakan bahwa kita akan bersuka cita dari atas surga melihat musuh kita terbakar sebenarnya sangat merendahkan kapasitas empati manusia dan, ironisnya, mengubah kita menjadi entitas yang sama sadisnya dengan penjahat yang kita kutuk tersebut. Memeluk perspektif skeptis berarti kita memilih untuk mengambil alih kemudi moralitas dari tangan otoritas tak kasat mata. Kita secara sadar menyadari bahwa satu-satunya tangan yang terbukti bisa menghentikan kejahatan adalah tangan kita sendiri. Dan satu-satunya suara yang bisa membela mereka yang tertindas adalah suara kita sendiri. Jika seorang koruptor kakap atau pelanggar HAM berat lolos dari jerat hukum dunia dan mati dengan tenang, itu adalah murni kegagalan sistemik yang harus kita telan dan evaluasi secara kolektif. Itu adalah tamparan keras yang mengingatkan bahwa struktur sosial, politik, dan peradilan kita masih sangat rapuh dan harus dibenahi dari akar. Menyalahkan takdir atau merasa lega dengan menyerahkannya pada pengadilan ilahi di akhir zaman seringkali hanyalah cara halus untuk mencuci tangan dan lari dari tugas berat merenovasi peradaban. Keadilan sejati adalah pekerjaan tangan manusia yang selalu belum selesai, sebuah proyek besar yang menuntut keringat, keberanian struktural, dan kejujuran intelektual, bukan sekadar doa dan antrian pasif menunggu keajaiban. Seringkali ada tuduhan atau pandangan miring yang mengatakan bahwa ketiadaan kepercayaan pada akhirat akan membuat seseorang menjadi nihilis, apatis, atau sama sekali tidak peduli pada penegakan keadilan. Ini adalah kesalahpahaman yang sangat disayangkan dan keliru. Fakta yang terjadi justru seringkali sebaliknya. Ketika kita sepenuhnya menyadari bahwa jarum jam kehidupan ini terus berdetak menuju satu titik akhir yang permanen berupa ketiadaan, setiap detik eksistensi kita dan orang lain menjadi teramat berharga. Empati kita, kemampuan neurologis kita yang menakjubkan untuk merasakan penderitaan orang lain seolah-olah itu penderitaan kita sendiri, bukanlah produk dari ancaman gaib. Empati adalah hasil mahakarya evolusi jutaan tahun yang memungkinkan spesies Homo sapiens untuk bisa bekerja sama, saling menjaga, dan bertahan hidup.
kita secara alami peduli pada keadilan bukan karena kita takut dicambuk oleh malaikat setelah mati, tapi karena kita secara biologis, sosiologis, dan psikologis terhubung erat satu sama lain. Ketika ada penjahat kejam yang lolos, rasa frustrasi dan kemarahan yang kita rasakan adalah bukti bahwa kompas moral kemanusiaan kita berfungsi dengan sangat baik. Namun, mendistorsi kompas moral tersebut menjadi sebuah klaim faktual bahwa alam semesta pasti menyediakan penjara gaib adalah sebuah lompatan yang mengkhianati rasionalitas. Memvalidasi kemarahan kita terhadap ketidakadilan adalah satu hal yang sehat. Tetapi merangkai kemarahan itu menjadi sebuah mitologi pembalasan adalah hal yang sama sekali berbeda. Kita bisa dan sangat mampu untuk menjadi marah pada ketidakadilan tanpa harus menggadaikan nalar kritis kita. Coba bayangkan sejenak sebuah masyarakat di mana warganya tidak lagi berharap pada Deus Ex Machina, sebuah pertolongan tiba-tiba dari kekuatan supranatural untuk membereskan masalah korupsi yang mengakar atau pelanggaran hak asasi manusia di negara mereka. Masyarakat yang memiliki kesadaran sekuler seperti ini akan tumbuh menjadi entitas publik yang sangat kritis, tanpa kompromi menuntut transparansi dan secara aktif membangun institusi peradilan yang sekuat baja. Mereka bertindak keras karena mereka sangat sadar akan satu realitas pahit. Jika seorang tiran atau penjahat perang tidak diadili hari ini di pengadilan manusia, maka besok tiran itu akan tidur nyenyak di atas penderitaan warganya hingga napas terakhirnya berlalu tanpa pernah tersentuh konsekuensi apapun. Kesadaran eksistensial dan urgensi inilah yang sebenarnya memicu banyak perubahan sosial dan revolusi besar dalam sejarah kemanusiaan. Perjuangan penghapusan perbudakan, pergerakan hak-hak sipil, hingga emansipasi, banyak dari pahlawan kemanusiaan ini turun ke jalan dan menghadapi risiko kematian, bukan sekadar untuk mengamankan kapling surga. Mereka berjuang karena mereka tidak sudi membiarkan ketidakadilan terus merajalela di satu-satunya dunia tempat mereka berpijak. Mereka sangat paham bahwa membiarkan keadilan ditunda ke kehidupan selanjutnya sama saja dengan memberikan karpet merah bagi para penindas untuk terus berkuasa dan berpesta pora di kehidupan saat ini. Tentu saja, meskipun kita berjuang sekeras apapun, akan selalu ada rasa getir yang muncul ketika kenyataan pahit itu pada akhirnya menghantam wajah kita. Bahwa di dunia nyata ini, kadangkala para bajingan memang keluar sebagai pemenang. Ada banyak diktator yang mati tua dengan damai di ranjang empuk mereka, dikelilingi kekayaan hasil merampas hak orang miskin. Memikirkan fakta ini memang bisa membuat dada terasa sesak dan darah mendidih. Saya sangat-sangat memahami dorongan emosional yang membuat banyak orang secara refleks berteriak, ini sama sekali tidak adil, pasti ada balasannya nanti. Perasaan terluka, marah dan putus asa itu sangat valid. Sangat wajar bagi kita sebagai manusia yang berbudaya untuk merasa hancur oleh absurditas dan kekejaman dunia. Tapi, justru di titik krisis inilah letak ujian sesungguhnya bagi kedewasaan intelektual dan ketangguhan mental kita. Mampukah kita menatap absurditas dan ketidakadilan itu tepat di matanya, mengakuinya sebagai bagian dari realitas biologis dan sosial yang cacat, tanpa harus buru-buru mengarang cerita penghibur sebelum tidur, untuk menenangkan diri? Kedewasaan intelektual sejati adalah kemampuan untuk memegang dua realitas yang bertentangan di dalam kepala kita secara bersamaan. Penerimaan akan fakta objektif bahwa dunia ini sangat tidak adil dan tidak memiliki backup plan berupa neraka. Bersanding dengan tekad baja yang subjektif bahwa kita akan melakukan segala daya dan upaya yang kita miliki untuk membuatnya sedikit lebih adil hari ini. Kita tidak membutuhkan ilusi tentang keabadian yang menyiksa untuk bisa menjadi manusia yang bermartabat dan pembela kebenaran. Menghadapi kekosongan tanpa rasa takut dan tetap memilih untuk berbuat baik demi kebaikan itu sendiri adalah bentuk keberanian tertinggi yang bisa dicapai oleh pikiran manusia. Pada akhirnya, kita harus berani bertanya kepada diri sendiri, apakah kita meyakini adanya surga dan neraka karena memang ada bukti nyata yang menunjuk ke sana? Ataukah kita hanya merasa perlu meyakininya agar dunia yang kacau ini terasa sedikit lebih masuk akal? Ada perbedaan besar antara kebenaran objektif dan kenyamanan psikologis. Mengakui bahwa alam semesta ini indiferen, bahwa dia tidak peduli pada siapa yang saleh dan siapa yang zalim, memang terasa dingin dan sepi. Namun di dalam kesepian itulah letak kemerdekaan manusia yang sesungguhnya. Kita tidak lagi menjadi pion dalam sebuah drama kosmik yang naskahnya sudah ditulis oleh kekuatan luar, melainkan menjadi penulis utama dari sejarah kita sendiri. Jika seorang penjahat kejam mati tanpa diadili,
itu adalah sebuah tragedi, sebuah noda hitam bagi kemanusiaan kita yang gagal menegakkan keadilan. Dan mengakui tragedi itu sebagai sebuah akhir yang final, tanpa pemanis buatan berupa siksa kubur atau api abadi, justru menuntut kita untuk menjadi lebih serius, lebih berani, dan lebih militan dalam memperbaiki sistem hukum dan sosial di dunia yang kita pijak sekarang. Kita tidak perlu takut pada ketiadaan. Ketiadaan setelah mati bagi seorang penjahat bukanlah sebuah hadiah kebebasan, melainkan sebuah penghentian eksistensi yang mutlak. Tidak ada pemenang di dalam kegelapan abadi. Yang ada hanyalah akhir. Justru dengan menerima bahwa hidup ini adalah satu-satunya kesempatan yang kita miliki, kita diajak untuk berhenti menoleh ke langit dengan penuh dendam dan mulai menoleh ke sesama manusia dengan penuh empati. Keadilan bukanlah sesuatu yang kita tunggu dari tangan Tuhan, melainkan sesuatu yang kita perjuangkan dengan tangan kita sendiri. Ketika kita berhenti berharap pada pengadilan di awan-awan, kita akan menyadari bahwa tanggung jawab untuk menciptakan dunia yang lebih baik berada sepenuhnya di pundak kita. Kita adalah hakim, jaksa, sekaligus pembela bagi martabat manusia di bumi ini. Dan itu adalah tugas yang jauh lebih mulia daripada sekedar menjadi penonton yang menunggu balasan dendam di akhirat nanti. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk merenung bersama dalam obrolan yang mungkin cukup menantang zona nyaman berpikir kita hari ini. Dunia ini memang tidak selalu memberikan akhir yang indah, dan menerima kenyataan itu adalah langkah awal menuju kedewasaan intelektual yang sejati. Jika kalian merasa perspektif ini memberikan ruang baru untuk bernafas di tengah sesaknya dogma dan tuntutan emosional, jangan ragu untuk mendukung gerakan pemikiran kritis ini. Kami di sini untuk menyuarakan apa yang seringkali hanya berani dibisikkan di dalam hati. Mari terus bertanya, terus membedah, dan terus berani menghadapi realitas apa adanya, tanpa selubung ilusi yang menenangkan namun melumpuhkan. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya yang tak kalah provokatif namun tetap berkelas. Jangan lupa untuk menyukai video ini jika kalian merasa mendapatkan sudut pandang baru, bagikan kepada teman-teman yang senang berdiskusi filosofis, dan tentu saja klik tombol subscribe serta nyalakan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan konten-konten mendalam lainnya dari kami. Mari bergabung menjadi bagian dari komunitas yang mengutamakan nalar di atas rasa takut. Dan mari kita tunjukkan bahwa akal sehat adalah cahaya terkuat yang kita miliki. Saya pamit, tetaplah kritis, tetaplah manusiawi, dan selamat datang di barisan Silent Majority.